Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Firda Jumardi dari Biro Tifuan Makassar dan Danita Riyadini dari Tifuan Biro Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Makassar dengan Firda Jumardi. Selamat pagi Firda, ada berita menarik apa saja dari Makassar pagi ini? Silahkan. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini, banjir melanda Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara hingga membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Enam desa di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Desa Lakolomo dan Transkope di Kecamatan Wedah Tengah, menjadi lokasi terparah yang terdampak banjir. Banjir setinggi lebih dari 1 meter sehingga merendam rumah warga serta jalan Trans Halmahera. Tim BPBD dan TNI Polri masih terus berupaya mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Petugas menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Data sementara terdapat 1.020 jiwa terdampak banjir yang tersebar di 6 desa, yaitu Desa Lukolamo, Desa Kulojaya, Desa Wejerana, Desa Wekop, Desa Sagea, dan Desa Kia. Sementara itu, terdapat 5 posko pengungsian yang telah disiapkan Pemda setempat, di antaranya Makobrimob, Masjid Lelilev, Dokolomo Toko, Tabalik Kosan, dan Kodim Weda. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Banjir luapan Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo kembali meluas. Air jebol dari tanggul belakang rumah. Banjir yang sudah terjadi selama 2 pekan ini merendam 6 kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Alopohu jebol. Dari data Pemkab Gorontalo, saat ini banjir yang terjadi di Kecamatan Dungalio sudah surut dan hanya menyisakan lumpur. Namun, banjir luapan Danau Limboto di 6 kecamatan masih merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Dari data BPBD Kabupaten Gorontalo, ribuan jiwa masih terdampak banjir luapan Danau Limboto dan hingga kini masih berada di posko pengungsian. Andi Kumala dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi dari Biro Makassar. Kita beralih ke Biro Yogyakarta. Sudah ada Danita Riyadini. Selamat pagi Danita, silakan dengan informasi menarik dari Jogja. Selamat pagi Andi Kumala juga pemirsa, informasi menarik dari wilayah kami awali dengan informasi dari Cilacap, Jawa Tengah. Diduga karena kekurangan siswa, Sekolah Dasar Negeri Sadahayu 3 Cilacap, Jawa Tengah hanya menggelar penerimaan peserta didik baru PPDB setiap 2 tahun sekali. Pada tahun ini, SD Negeri Sadahayu 3 Cilacap tidak menggelar penerimaan peserta didik baru. Hal ini dilakukan karena kurangnya anak-anak yang masuk ke sekolah tersebut. Untuk tahun ajaran 2024-2025 ini, hanya ada 3 calon siswa saja yang hendak masuk ke SD Negeri Sadahayu 3 Cilacap. Namun karena sekolah tidak membuka pendaftaran pada tahun ini, mereka harus menunggu hingga tahun depan. Bahkan jumlah semua siswi dan siswa di SD negeri ini pun hanya 26 saja. 11 siswa di kelas 2, 4 siswa di kelas 4, dan 11 siswa di kelas 6. Pihak sekolah menjelaskan bahwa jika anak-anak didiknya disatukan dengan sekolah lain, orang tua murid keberatan karena jarak rumah mereka cukup jauh ke sekolah lainnya, sekitar 4 hingga 6 km.
Informasi selanjutnya pemirsa, seorang purnawirawan polisi di Sleman, Yogyakarta dibunuh anak kandungnya lantaran sang anak sakit hati tidak dibelikan game konsol. Warga Sukoharjo, Ngaglik, Sleman digemparkan dengan tewasnya seorang purnawirawan polisi bernama Suwarno. Korban meregang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri berinisial FPN yang berusia 22 tahun. Korban tewas karena mengalami luka di kepala. Keluarga baru mengetahui korban dibunuh setelah beberapa jam kemudian saat mendatangi rumah korban. Setelah ditangkap polisi, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Gracia untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Demikian Andi Kumala, dua informasi dari Biro Yogyakarta. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Danita Riyadini dari Biro Yogyakarta dan sebelumnya Firda Jumardi dari Biro Makassar. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan selamat pagi.